Dari video kali ini adalah aturan sinus dan kosinus. Apa itu? Aturan-aturan yang menggunakan nilai sinus dan kosinus untuk menyelesaikan masalah segitiga sembarang. Aturan yang pertama adalah aturan sinus. Coba perhatikan segitiga tersebut, segitiga ABC. Terdapat 3 sisi yang mengelilinginya. Pertama, terdapat sisi BC. Sisi BC ini kita akan namai dengan sisi A, karena dia berada di depan sudut A. Kemudian sisi AC kita namai dengan sudut B, sisi B, karena berhadapan dengan sudut B. Yang terakhir adalah sisi C, yaitu sisi AB, karena berhadapan dengan sudut C. Nah, pada segitiga ABC tersebut berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Perbandingannya selalu sama. Untuk contoh permasalahannya, diketahui segitiga APC dengan sudut A 45 derajat dan sudut B 30 derajat jika panjang sisi AC adalah 6 cm. Tentukan panjang sisi BC. Pertama-tama kita menggambar dulu segitiga ABC. Untuk sudut A-nya diketahui adalah 45 derajat. Kemudian yang diketahui lagi adalah sudut B 30 derajat. Kemudian sudut C di situ letaknya. Dan sisi AC yaitu sisi B, sisi AC adalah 6 cm. Yang ditanyakan adalah panjang BC atau sisi A. Nah, di sini kita menggunakan aturan sinus. Seperti itu. Nah, karena yang diketahui adalah sudut A dan sudut B, kemudian sisinya adalah sisi B dan sisi A, maka kita menggunakan perbandingan A dan B. A per sin A sama dengan B per sin B. Kita masukkan apa yang diketahui. Sisi A ditanyakan per sin A, A-nya adalah 45 derajat, B sepanjang 6, dan sin B, B-nya adalah 30 derajat. Kita tentukan nilai-nilainya. Untuk sin 45 adalah setengah akar 2, di sini, sama dengan 6 per sin 30 derajat adalah setengah. Nah, kita hitung di sini kita bisa coret menghasilkan A sama dengan 6 akar 2. Jadi, panjang sisi BC adalah 6 akar 2 cm. Contoh permasalahan yang kedua. Dalam segitiga ABC diketahui besar sudut A 60 derajat, panjang sisi BC 2 akar 3 dan AB sama dengan 2 cm. Tentukan besar sudut B. Kita gambar dulu. Untuk sudut A adalah 60 derajat. Sudut sisi A 2 akar 3 atau sisi BC di sini. Kemudian sisi C adalah 2 atau sisi AB. Nah, yang ditanyakan adalah sudut B di sini. Nah, namun di sini yang diketahui adalah sisi A dan C. Berarti kita bisa cari dulu nilai dari sudut C menggunakan perbandingan A dan C. Kita masukkan masing-masing yang diketahui. A adalah 2 akar 3 per sin A, sin 60 derajat, C per sin C. C-nya adalah 2. Sin C-nya akan kita cari. Di sini kita hitung 2 akar 3, kita kalikan silang, kalau mau dicoret juga boleh. Menghasilkan sin C adalah setengah. Nah, bisa dilihat di tabel, C-nya adalah 30 derajat. Nah, di sini karena yang ditanyakan sudut B, berarti kita masih ada satu langkah lagi, yaitu dengan ini. Jumlah sudut-sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Kita menggunakan ini. Berarti B adalah 180 derajat dikurangi A ditambah C. Berarti B-nya adalah 180 derajat dikurangi 60 ditambah 30 derajat. Kemudian 180 derajat dikurangi 90 derajat. Hasilnya adalah 90 derajat. Jadi, besar sudut B adalah 90 derajat. Nah, di sini pasti bertanya-tanya nanti,
Kapan sih kita akan menggunakan aturan sinus ini? Aturan sinus bisa diterapkan jika unsur-unsur yang diketahui dalam sebuah segitiga terdiri dari sisi sudut-sudut, sudut sisi sudut, sisi-sisi sudut. Atau lebih gampangnya, kita lihat apakah yang ditanyakan dan yang diketahui adalah sisi dan sudut yang berhadap-hadapan. Seperti itu. Aturan yang kedua adalah aturan kosinus. Nah, di sini kita masih menggunakan segitiga ABC. Nah, pada segitiga ABC tersebut berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Begitu seterusnya dengan sisi B dan C. Di sini untuk menentukan sisi. Nah, seperti itu ya. Jika yang ditanyakan sisi A, berarti yang digunakan sisi yang lain B dan C, dikalikan cos A. Yang ditanyakan sisi B, yang digunakan adalah sisi yang lain, di sini dikalikan cos B. Berarti tergantung dengan sisinya di sini, yang ditunjukkan adalah sudut dari sisi tersebut. Nah, yang kedua adalah jika yang ditanyakan adalah sudutnya. Untuk cos A berarti sisi B kuadrat ditambah sisi C kuadrat dikurangi A kuadrat. Jadi yang dikurangi adalah sudut yang ditanyakan per 2BC. Begitu untuk sisi yang lain, sudut yang lain. Untuk contoh permasalahannya, diketahui segitiga ABC dengan sudut A sama dengan 30 derajat, panjang AC 4, dan panjang AB 4 akar 3 cm. Tentukan panjang BC. Kita gambar dulu segitiganya seperti biasa. Untuk sudut A diketahui 30 derajat, sisi AC atau B adalah 4, sisi AB atau C adalah 4 akar 3, dan yang ditanyakan adalah sisi BC atau A. Nah, kita gunakan rumus yang A, karena yang ditanyakan adalah A. A kuadrat sama dengan sisi yang lain, B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 kali sisi lain, dikalikan cos A. Kita masukkan satu persatu. Yang diketahui menghasilkan 16 ditambah 48 dikurangi 32 akar 3 kali setengah akar 3. Kita jumlahkan dan dikali, menghasilkan A kuadrat sama dengan 16. A kuadrat 16 berarti A-nya adalah akar 16, yaitu 4. Jadi panjang sisi BC adalah 4 cm. Contoh permasalahan yang kedua. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB sama dengan 4, BC sama dengan 6, dan AC sama dengan 8 cm. Tentukan cos B. Nah, kita gambar dulu ABC. Sisi AB adalah 4, sisi BC adalah 6, dan sisi AC adalah 8. Yang ditanyakan adalah cos B. Berarti kita gunakan rumus yang B. Yang dijumlahkan adalah sisi lain dikurangi sisi sudutnya. Kita masukkan, kita temukan cos B sama dengan negatif 12 dibagi 48. Kita bisa sederhanakan menjadi negatif 1/4. Jadi nilai cos B adalah negatif 1/4. Nah, aturan kosinus ini bisa diterapkan jika panjang sisi pada sebuah segitiga yang belum diketahui apabila dua sisi lainnya dan besar sudut yang diapit oleh kedua sisi itu diketahui. Jadi, seperti itu. Yang kedua, besar sudut-sudut sebuah segitiga jika panjang ketiga dua sisinya telah diketahui untuk mencari hal-hal tersebut. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi ini, silakan kerjakan latihan-latihan soal berikut ini. Ya, terima kasih sudah menyimak. Selamat belajar.